Saya harap pertanyaan saya dipahami oleh Bung Usman. Contoh Siantar misalnya, ada kekuatan suara sosial media untuk membela nakes, tapi kita juga tahu ada suara yang ingin mengatakan bahwa ini bagian dari penistaan agama, harus dihukum. Yang mana harus kita bela, yang mana harus dihukum? Jadi polisi harus mengambil tindakannya sesuai dengan objektivitas hukum, berdasarkan bukti-bukti pemidanaan, berdasarkan unsur-unsur pidana dari pasal tersebut. Jangan berdasarkan tekanan massa atau jangan berdasarkan pendapat keagamaan dari misalnya otoritas keagamaan setempat. Ingat kasus Meliana di Tanjung Balai. Bulan Oktober tahun 2016, Wakapolda mengatakan Meliana bukanlah seorang kriminal dan dia mengucapkan protes atas volume speaker masjid itu bukanlah sebagai tindakan kriminal. Karena itu dia tidak pantas untuk ditetapkan sebagai tersangka. Nah, pernyataan itu disikapi dengan tekanan massa, mobilisasi massa, dan permintaan massa kepada otoritas keagamaan setempat untuk mengatakan bahwa tindakan Meliana adalah penistaan agama. Muncul pernyataan bahwa itu adalah penistaan agama. Akhirnya dia dipidanakan. Nah, pemidanaan semacam ini itu mengikuti tekanan massa atau mengikuti otoritas keagamaan itu tidak dapat dibenarkan. Proses penegakan hukum itu harus secara objektif dan harus dilakukan secara ilmiah. Nah, dalam kasus yang terbaru tenaga kesehatan juga harus demikian. Nah, masalahnya ini di dalam praktiknya seringkali tekanan massa ini mempengaruhi pihak kepolisian baik secara positif maupun secara negatif. Tapi dalam konteks Pematang Siantar ada kegembiraan, ada change.org yang mengatakan bebaskan nakes, sehingga kejaksaan juga kemudian tidak menjadikan berkas hukum pada nakes Siantar. Tapi kan kita kalau di change.org kita akan selalu dapat pendapat yang pro maupun yang kontra, karena di change.org change.org adalah wadah untuk kebebasan berekspresi. Pro dan kontra itu sesuatu yang wajar, kecuali kalau ia menghasut kekerasan, menghasut kebencian agama atau kebencian rasial, pasti akan di take down, pasti akan dicabut. Tentu kalau ada yang masih berkeliaran, tinggal dilaporkan saja dan pasti akan dicabut oleh Change.org. Bung Guntur Romli, Anda termasuk yang mengikuti soal ini, Anda termasuk yang ikut membela nakes di Pematang Siantar. Tapi Anda juga tahu ada suara-suara di sosial media yang justru ingin mendorong ini menjadi bagian dari penistaan agama. Ya, karena yang kelompok-kelompok yang menekan agar itu terjadi penistaan agama itu memang menjadi masalah negeri ini. Kelompok-kelompok garis keras, FPI, FUI, ataupun sekarang yang sudah nggak punya nama, tapi kan mereka terus punya agenda-agenda ya garis keras terhadap negeri ini. Masa dalam Islam aja soal mandi jenazah itu nggak masuk dalam akidah utama, itu kan masuk dalam khilafiyah sebenarnya. Itu kok mau disebut dengan penistaan agama, itu kan ngambilnya juga dari agama yang mana itu kan. Kita nggak masuk ke dalam soal itu, tapi suara-suara di sosial media, apakah kita tidak apa-apa itu atas nama kebebasan berekspresi, atau suara-suara seperti itu memang harus diatur kalau kita masuk dalam kebebasan berekspresi di sosial media? Nggak bisa, saya adalah orang yang punya keberpihakan terhadap nilai, bukan semua bebas berarti semua bebas. Mau mendukung FPI bagi saya nggak bisa itu. Nggak bisa. Itu nggak bisa diatasnamakan dengan kebebasan. Kita harus punya ada nilai-nilai yang harus kita perjuangkan. Selama kita bersuara itu tidak untuk menyerang pribadi orang lain atau membahayakan orang lain, maka itu kita bisa sebut dengan kebebasan. Tapi kalau ingin membungkam, ingin menghina seseorang itu nggak bisa disebut dengan kebebasan gitu loh. Terakhir Bung Usman, Meliana itu korban kelompok-kelompok seperti itu. Mereka menekan aparat pada saat itu. Kalau Meliana kasus itu sekarang terjadi ketika kelompok-kelompok garis keras berhasil dibersihkan dari negeri ini, mungkin nggak akan terjadi itu. Itu ya Kak Rosi. Singkat dari Bung Usman sebelum saya akhiri bagian ini. Apakah suara-suara seperti di sosial media juga harus diatur, dihukum? Ya, harus diatur dalam pengertian dilarang menghasut kebencian agama, dilarang menghasut kekerasan berdasarkan sentimen kebencian keagamaan, etnisitas, ras, asal-usul kebangsaan, ideologi, gender, orientasi seksual, dan seterusnya. Nah, apakah ketika itu kemudian menimbulkan tafsir bahwa itu benar-benar kebencian agama atau kebencian antar golongan seperti kasusnya Jering? Tidak bisa hanya pemerintah yang menentukan itu. Dia harus diajukan ke proses hukum. Apalagi kalau pemerintahnya dalam hal ini misalnya kepolisian itu dipengaruhi oleh tekanan massa. Itu nggak bisa. Harus diajukan ke proses hukum di pengadilan. Nah, pengadilan itulah yang akan memutuskan. Nah, pengadilan yang adil, pengadilan yang tidak memihak, pengadilan yang berkompeten, itu tentu harus diterima sebagai keputusan hukum. Katakanlah, misalnya kalau tadi disebut FPI gitu ya, nggak bisa pemerintah melarang sendiri, membubarkan sendiri. Harus ditentukan oleh pengadilan.
Oke. Oh nggak bisa, nggak setuju itu. Punya hak pemerintah untuk bubarin FPI, Bung Usman. Demokrasi. Nggak, saya nggak setuju itu. Kelompok-kelompok garis keras itu memang harus dibubarkan itu. Nggak bisa itu dibela dengan apapun, nggak bisa itu. Menurut saya itu. Kelompok rasis itu pandangan semacam ini. Menghasut kebencian itu kok. Bagaimana dibiarkan itu? Nggak bisa, mungkin setuju. Pandangan yang saya kira salah paham. Seolah-olah saya membenarkan, seolah-olah saya membiarkan. Saya tegas-tegas mengatakan, kalau Anda dengar baik-baik, saya mengatakan negara harus melarang propaganda kebencian agama. Kalau Anda dengar baik-baik, saya mengatakan harus dilarang kebencian etnis itu. Kalau ada organisasi yang ingin dibubarkan, saya tegas-tegas mengatakan ajukan ke pengadilan, minta. Nggak perlu pengadilan. Jadi kalau gimana kok? Udah jelas-jelas melakukan kejahatan kok pakai pengadilan. Itu penegakan. Kalau mereka nggak setuju, boleh juga ke pengadilan. Itulah. Loh, jangan dibolak-balik. Anda mewakili pemerintah, menjelaskan sikap pemerintah. Bukan mewakili pemerintah, itu adalah suara saya selama ini, gitulah. Selama ini adalah pemerintah yang saya anggap melindungi FPI. Ini tekanan masyarakat, Anda jangan anggap saya pemerintah terus. Dari hari tahun 2000, saya itu ingin bubarkan FPI, bukan karena suara pemerintah. Enak aja nuduh-nuduh. Kita sekarang nggak bisa jadi dasar. Nggak bisa. Saya kalau ada orang dukung FPI nggak bisa saya itu udah. Oke, kita sekarang tidak bicara soal FPI. Kita sekarang berbicara, Bung Usman, hentikan dulu. Itu yang harus melakukannya. Gitu. Ya, kita sedang tidak bicara soal FPI. Kita sedang berbicara soal bagaimana mengatur percakapan di sosial media. Apakah orang yang mengumbar kebencian, orang yang menghasut atas nama SARA, kelompok agama, itu dibiarkan saja atas nama kebebasan berekspresi? Saya rasa malam hari ini kita sepakat itu yang harus dilarang.